Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, silakan dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Aska, tolong temannya dipimpin untuk berdoa ya. Di tempat duduk, siap-siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, silakan dicek dulu di bawah mejanya. Jika ada sampah, silakan dibuang di luar terlebih dahulu. Yang ada sampah, silakan dibuang di luar terlebih dahulu. Kalau kelasnya bersih, belajar jadi nyaman atau tidak? Tadi habis pelajaran apa? Biar kalian fokus semuanya, ya. Yang tidak masuk dulu siapa ini? Ada Rizky, siapa? Rafania, Sabita. 1, 2, 3. Rizky kemana? Paski, Sabita. Terus satu lagi? Rafania? Turnamen juga? Oke. Ya. Hari ini nanti kita akan belajar tentang integrasi konten aplikasi perkantoran. Ya, dulu di kelas 7 kalian sudah pernah ya aplikasi perkantoran? Masih ingatkah aplikasi perkantoran yang digunakan waktu kelas 7 dan 8? Microsoft Word, Excel, ada lagi? Bukan. PowerPoint, betul sekali ya. Nah, kita akan mengintegrasikan beberapa aplikasi yang ada tadi, yang sudah disebutkan tadi, untuk membuat satu proyek. Sebelumnya kita akan bahas tentang materinya terlebih dahulu ya. Tujuan pembelajaran kali ini, kalian nanti bisa menggunakan aplikasi perkantoran sebagai media untuk mengungkapkan ide dan hasil belajar. Nah, untuk tujuan pembelajaran ini, kita perlu membahas dulu. Kalian kan pernah ya melihat konten-konten yang ada di TikTok, Instagram, ataupun YouTube. Nah, bagaimana media sosial favorit kalian itu bisa menjadi alat untuk belajar dan berkarya? Ada yang bisa mengungkapkan jawabannya? Ada yang mau mengungkapkan jawabannya? Aji, bagaimana? Kira-kira kok menurut pendapatmu apa, Ji? Ini loh, bagaimana media favorit kamu? Favoritnya apa? TikTok. Bagaimana media TikTok itu, media sosial TikTok itu bisa menjadi alat untuk belajar ataupun berkarya? Kira-kira bagaimana? Membuat, bisa melihat untuk membuat kabar-kabar yang apa? Kabar-kabar yang bagus. Bagus. Hanya melihat gambar-gambar yang bagus saja? Ya. Muatannya? Kira-kira kalau muatannya, kontennya, isinya bisa dijadikan untuk belajar atau tidak? Ya. Oke, yang lainnya siapa? Yang mau mengungkapkan bagaimana caranya? Apa itu? Coba alat. Kira-kira caranya bagaimana? Misalkan kita nggak tahu apa materinya, misal kita mau cari tahu, kita bisa pakai misal YouTube buat cari tahu misal cara bikin ALTK atau apa sih? Oh, bisa. Untuk belajar ya berarti ya. Kalau berkarya membuat
membuat blog atau vlog. Nah, itu nanti rangkaian kegiatan yang akan kita lalui dalam waktu 1 bulan nanti. Jadi proyek akhirnya nanti adalah jadi ada yang pertama ini ada integrasi aplikasi perkantoran, kemudian yang kedua ada blog, yang ketiga ada vlog. Jadi dalam satu kelompok itu nanti membuat 3 produk. Kemudian coba di sini ada 3 soal yang bisa kalian kerjakan dalam waktu 5 menit saja. Di buku tulis langsung jawabannya saja. Silahkan. Minimal 2 fungsi utama aplikasi spreadsheet. Spreadsheet itu pengolah angka. Langsung jawabannya saja di buku tulisnya masing-masing. Langsung jawabannya saja ya. 1, 2, 3. Singkat aja nggak apa-apa. Sepaham kalian seperti apa? Berarti kan kalau yang nomor 3 itu kan antar aplikasi. Jadi ya, kamu tentukan dulu aplikasi pertama apa. Yang pertamanya apa? Dokumen Misalnya dari data-data yang ada di Microsoft Excel dipindahkan ke Microsoft Word kayak gitu. Jadi kalau yang misalnya datanya yang di-copy yang dari Excel di-copy, kemudian klik kanan cut atau copy, kemudian kamu buka aplikasi berikutnya, klik kanan paste. TikTok ke WhatsApp itu bisa. TikTok ke WhatsApp. Misalnya disalin Linknya, yang kalau yang ini yang dimaksud kontennya. dan mengolah data yang dimasukkan di aplikasi spreadsheet. Fungsi dari aplikasi spreadsheet. Spreadsheet itu pengolah angka, berarti mengolah data berupa angka. Mengolah data berupa wujudnya apa kalau spreadsheet? Tabel ya, tabel. Nah, sekarang yang nomor 2. Mengapa kita perlu mengubah data dari tabel menjadi grafik dalam sebuah presentasi? Agar lebih apa? Agar lebih mudah dipahami. Kalau yang ketiga, jelaskan apa yang dimaksud dengan salin dan tempel atau copy paste dalam konteks penggunaan data antar aplikasi. Jadi bagaimana caranya kamu bisa memindahkan suatu data, misalnya dari aplikasi Microsoft Excel dipindahkan ke Microsoft Word. Ada yang bisa menjelaskan? Belum ya? Berarti sampai di sini nanti saya ajari untuk copy paste, memindahkan satu data dari aplikasi satu ke aplikasi yang lainnya. Itu adalah namanya integrasi ya. Fitur yang digunakan untuk menghubungkan data dari satu aplikasi, misalnya ini sumber datanya dari spreadsheet ke aplikasi lain, misalnya PowerPoint atau Google Slide, agar data selalu update dan konsisten. Tujuannya yang pertama adalah menggabungkan konten dari berbagai aplikasi ke dalam satu aplikasi. Kemudian yang kedua, mempermudah proses pembuatan dan pengolahan data. Yang ketiga, memperoleh hasil yang lebih efisien dan terintegrasi. Nah, ini contohnya. Contoh integrasi konten itu diantaranya ini seperti ini. Menyisipkan tabel Excel ke dokumen Word. Kemudian menyisipkan grafik PowerPoint ke dokumen Word. Atau dari Excel ke PowerPoint misalnya. Kemudian membuat surat masalah dengan data Excel dan Word. Surat masalah itu misalnya kamu punya satu form. Surat ditujukan kepada banyak orang. Kamu tidak usah mengetik satu persatu karena kamu sudah punya data dari Excel. Jadi tinggal di link. Datanya di link. Namanya linking itu namanya. Nah, manfaatnya
presentasi lebih menarik, konsistensi data, dan efisiensi waktu dan juga tenaga. Ini caranya. Cara penyusunan integrasi aplikasi perkantoran itu yang pertama adalah dengan copy paste atau cut paste bisa. Kemudian yang kedua, integrasi konten di aplikasi, ada fasilitasnya, ada fiturnya. Kemudian teknik object linking and embedding. Nah, ini hanya aplikasi tertentu saja, khusus di Microsoft Office saja. Nah, sampai di sini ada pertanyaan. Tadi kita di sini ya, copy paste ini yang akan kita kerjakan hari ini. Sekarang gabung dengan kelompoknya terlebih dahulu. Tadi sudah kesepakatan bahwa kelompoknya milih sendiri atau dipilihkan? Saya ulangi. Milih sendiri. Milih sendiri. Satu kelompok 4 orang. Jadi saya hitung sampai 4, berarti sudah bergabung dengan kelompok pilihannya. 1, 2, 3. Enggak apa-apa, dihitung wae ra apa-apa. Boleh mejanya kursinya dibalik atau mejanya digabung? Boleh? Dah? Sip. Ini kamu gabung sini aja. Oh. Ini namanya tulis sama. Hah? Namanya tulis sama. Ditulis kamu sama Silvi dulu. Ya, saya Pak F. Ada pe sana dulu. Name F. Jeneng dulu. V. Ya, sini ya, saya tak zoom dulu. Yang di bagian ini silakan ditulis nama kelompoknya siapa aja. Ya. Kemudian setelah itu kalian diskusikan. Halo. Langkah kerjanya ya mulai dari sini. Ini ada 4 peran. Ada 4 peran yang harus di situ dibagi dalam satu kelompok. Ya, yang kelompoknya kelompok 5 orang bisa ada satu bagian dirangkap ya, dirangkap oleh 2 orang. Yang pertama, ayo diperhatikan dulu. Diperhatikan dulu. Yang pertama, peran A bertanggung jawab untuk membuat tabel di spreadsheet. Nanti berarti HP-nya digunakan untuk membuka spreadsheet. Kemudian yang kedua, bertanggung jawab untuk membuat grafik dari data yang telah dibuat. Ini bisa berkolaborasi. Bisa 2 orang ini berkolaborasi gantian. Kemudian yang C, bertanggung jawab untuk merancang struktur presentasi. Pakainya yang ini, yang C itu adalah Google Slide. Kemudian peran D bertanggung jawab untuk mendokumentasikan proses kerja. Jadi yang merekam, kemudian yang menulis tulisan yang misalnya nomor di poin 2 ya. Diskusikan, sepakati satu topik yang akan menjadi fokus kampanye digital Anda. Nah, kalian akan membuat kampanye digital menggunakan topik yang ada di sini. Boleh nggak kalau misalnya di luar topik itu kalian mau pakai topik yang itu atau mau cari sendiri?
Kalau mau cari sendiri dipersilakan, kalau mau pakai topik yang itu juga boleh. Jadi yang pertama ada, misalnya di nomor 2, diperhatikan dulu. Di nomor 2 itu, kalian mau pilih topik yang mana, silahkan ditulis di situ. Kemudian, jadi untuk yang bagian D, bertanggung jawab untuk mendokumentasikan proses kerjanya. Kemudian, di poin 3, kalian tuliskan pertanyaan mendasar. Jadi nanti untuk kamu diskusikan. Misalnya di sini adalah mengapa daur ulang sangat penting untuk lingkungan. Jadi nanti kamu harus mencari jawabannya itu. Membuat pertanyaan dan membuat jawabannya sendiri. Paham? Nah, setelah itu ditulis di bawah, di bagian bawah ada isian lagi. Bagian 2, mengumpulkan dan mengolah data. Jika sudah menentukan mana topiknya, terus ditulis minimal 2 kolom dan 5 baris. Saya kasih contoh nanti. Di sini ada contoh ya, di sini ada contoh. Ini data dengan 2 kolom dan 5 baris. Tak zoom dulu. Jadi datanya misalnya ini kan pilihannya adalah olahraga, jenis olahraga dan juga jumlah kalori. Misalnya di sini kamu tambahi keterangan yang lain juga boleh. Ya, ini kalau olahraga. Misalnya manfaat minum jus. Misalnya jus jeruk, kandungan vitamin C-nya berapa, kandungan vitamin K-nya berapa, misalnya seperti itu boleh. Nah, setelah dari sini nanti dibuat grafik. Grafiknya di Google Sheet juga. Nah, setelah itu baru dipindahkan di Google Slide di bagian yang C. Yang C ya. Bagian 2 sudah, sekarang bagian yang C. Bagian 3, merancang presentasi. 3 slide saja. Yang pertama ada judul proyek, nama anggota, pertanyaan mendasar. Kemudian yang kedua salin dan tempel tabel. Kemudian salin dan tempel grafik. Sesimpel itu saja. Silakan dikerjakan. Yuk. Ada yang buat tabel. Sebentar. Iya, wis paham toh? Jadi dari yang poin 1 dulu. Ini kamu tentukan dulu topiknya. Yang mana? Topik. Ini topiknya dipilih. Kalau kamu mau di luar topik yang ini boleh. Bisa. Terus di sini kamu buat satu pertanyaan mendasarnya apa? Dari topik. Ya, misalnya seperti itu. Terus ini minimal. Kalau ditambahi lebih baik. Jadi buat tabelnya kalau mau di sketsa dulu, digambar dulu di sini boleh. Nanti tinggal dibuka Google Sheet-nya seperti itu. Ini yang di Canva itu. Bukan. Tapi nggak pakai Canva kita. Kita pakainya Google Sheet, Google Slide, Google Sheet. Bukan, beda. Ya, hari ini kita pakainya yang Google Slide biar lebih kaya informasi. Ya. Ugi barang nggak sih? Tabel Ini di topiknya ditentukan dulu. Tuh. makan bergizi tadi manfaat Manfaat makanan bergizi. Terus habis itu pertanyaan mendasarnya bagaimana? kita bikin pertanyaan. Ya boleh. Seberapa banyak Dan manfaat boleh. pertanyaan mendasar. Nanti misalnya satu menunya itu kandungannya berapa gitu maksudnya. Oh boleh. Setelah ini kan ini pertanyaan mendasarnya ditulis.
setelah itu kamu kan buat tabel minimal 2 kolom dan 5 baris. Kalau mau di sketsa dulu di kertas boleh, di belakangnya ini bisa ditulis dulu. Langsung di situ juga nggak apa-apa. Ini Google Sheet. Ya. Terus habis itu ini Google Slide baru Yang B? yang A sama B sama. Bisa kolaborasi. Yang T bukan? Yang C ini Google Slide. Yang T bu. Yang D kowe moto karo nulis. Sudah? Ditentukan topiknya dulu. Topiknya ditentukan dulu, kamu milih dulu. Ini gimana Bu? Dipilih dulu topiknya yang mana yang mau ditentukan. Dialog toh? Hah? Buat dialog. Enggak. Data. Mana Bu? Dipilih satu. Ya. Terus habis itu Kesehatan aja ya Bu. nih misalnya kamu milih manfaat olahraga bagi kesehatan misalnya. Terus kamu kamu tulis di sini berarti topikmu. Terus diskusikan pertanyaan mendasar yang ingin dijawab oleh proyek Anda. Jadi nanti mengapa olahraga itu penting bagi kesehatan misalnya. Ini topik, ini pertanyaan. Oh ya Pak. Terus habis itu bikin data yang berkaitan dengan kesehatan olahraga. Contohnya misal olahraga terus enggak kayak tabel yang dibuat Putriana tadi loh. Jadi misalnya jenis olahraga dan jumlah kalori yang terbakar kalau olahraga. Misal kalau minuman minum jus misalnya jusnya apa? Jusnya macamnya apa saja, terus kandungannya apa aja seperti itu. Ya, ini loh Bu. Di sini dulu nggak apa-apa nih, yang poin ini langsung di langsung di Google Sheet. Dari sisa belum? Belum. Ya, digambar di sini dulu. Di nggak tabel ning kene sik ra apa-apa. Google Sheet SHEET. Sudah ditentukan topiknya atau belum? Hah? Ini HP-nya diambil. Oh, dimasukin toh Bu. Ini sudah ditentukan belum topiknya? Belum Bu. Ditentukan dulu topiknya mau pakai yang mana. Olahraga berarti manfaat olahraga bagi kesehatan ini ditulis di sini. Olahraga. Sudah menentukan peran-perannya, sudah dibagi belum? Kamu ngapain? Aku peranku yang bertanggung jawab penyesuaian Bu. Ketua Bu saya Bu. Ya itu tulisan ketua. Ini loh peran A ditulis di sini aja di samping sini. Yang A siapa, yang B siapa, yang C siapa, yang D siapa. Nanti punya job desk masing-masing itu. Ditentukan dulu. Sudah? Ditentukan dulu. Kalau yang A tugasnya adalah membuat tabel data di spreadsheet. Kemudian yang B bisa berkolaborasi dengan A ini nanti. Jadi data yang sudah dibuat itu terus dibuat grafik. Jadi dari spreadsheet juga. Kemudian yang C itu merancang struktur presentasi. Presentasinya itu di poin yang ini. Slide 1, 2, 3. Hanya 3 slide saja. Ya, enggak suruh milih. Ditentukan. Misalnya Hakim yang A, terus Ziko yang B, misalnya seperti itu. Sudah? Sudah dipilih? Dipilih dulu. Dipilih topiknya dulu, no. Dipilih topiknya dulu. Mau bagian yang mana? Manfaat olahraga bagi kesehatan, manfaat minum jus, ataupun yang lainnya. Manfaat pentingnya daur ulang. Olahraga ya berarti ditulis di sini. Manfaat olahraga bagi kesehatan. Apa yuk? Ini tau Bu? Hah? Ini yang mana? Iya tau. Manfaat mana? Langsung bikin tabelnya di sini dulu nggak apa-apa tuh? Iya nggak apa-apa. Nanti lah kayak disalin. Pakai pensil ya? Boleh di halaman yang sini boleh. Sini dulu boleh.
Iya, iya satu tugas. Oh iya. Sudah? Bentar Bu. Pakai anunya Oh iya, bikin kamu install dulu no. udah aku install. Mana? Ini kan slide. Oh, Kamu ada tahu omongan itu? Kalau apa nih? ya tambah no. Tambah. Pilih template, misal pilih template dulu. Mau templatenya yang mana? 3 aja. Kalau kan topiknya ini loh, pentingnya menjaga kesehatan. Pentingnya menjaga kesehatan. Nah, iya. Nah, kalau tabel data spreadsheetnya Oh, spreadsheetnya isinya apa? Kalau terus sama cara itu bisa nggak? nanti grafiknya piye? Yang ada datanya, kuantitasnya. Kuantitas itu angka berarti. Misal nama ini nama kan kamu mau ngangkat penyakit ya. Berarti penyakitnya apa, jenis penyakitnya, terus apa itu data, apa itu kurang lebih 1 bulan yang menderita sakit itu berapa orang. Ini kan mau bikin grafik. Iya enggak. Oh iya, iya. Kan kalau grafik harus ada kuantitinya. Paham enggak? Datanya nanti. Ya, kalau data yang kita mau buat itu kan mau dijadikan grafik. Berarti kan harus ada yang data kuantitatif. Kuantitatif itu angka. Kalau kualitatif kan tulisan ya. Jadi apa itu dicari dulu. Ini kayaknya belum ini. Belum masuk. Bisa diganti, pertanyaan mendasarnya bisa diganti dulu. Apa ya? Apa manfaat olahraga bagi kesehatan? Kan ini ya. Lah kan ini. Ya, kembali ke mejanya masing-masing terlebih dahulu. Hadapnya ke sini semuanya. Bener kan kalau judulnya di sini. Judulnya di sini bener apa? Ke tempatnya masing-masing terlebih dahulu. Ya, kita lakukan ice breaking dulu, ya. Ice breakingnya adalah menyambung kalimat, satu kata saja yang kalian ucapkan ya. Misalnya saya nanti bilang saya pergi ke pasar gitu boleh, atau di mana kayak gitu boleh. Terus dilanjutkan satu kata saja, ya. Satu kata saja, ya. Mulai dari saya nanti nunjuk aja. Triana Pergi. Ke pasar. Ikan. Salmon. Entah. Entah. Hah? Dimasak. Nah, kalian tadi sudah bekerja di dalam kelompok kalian. Ya, saya pengen tahu dulu tantangan yang dihadapi saat kalian mengerjakan tugas secara kelompok tadi. Tantangannya apa, Fiona? Tantangannya karena belum tahu fungsi-fungsi yang ada di dalam Google itu. Oh ya, jadi aplikasinya kamu masih asing gitu ya? Iya. Oke. Terus kalau dari kamu? Tantangannya apa? Sama? Kalian masih belum familiar dengan fitur-fitur yang ada di aplikasi Google tadi ya? Ya, berarti nanti di rumah boleh dilengkapi data yang sudah dibuat tadi. Nanti misalkan ada pertanyaan,
atau masih ada kesulitan, bisa dikomunikasikan dengan Bu Triana. Jadi untuk minggu depan kita akan belajar mengenai blog. Blog itu adalah sesuatu konten yang isinya adalah tulisan, teks. Nah, nanti kita buatnya pakai Google lagi, tapi namanya beda lagi, Google Site. Ya, data yang akan kalian masukkan di Google Site adalah hasil dari pekerjaan kalian hari ini. Jadi nanti silahkan disempurnakan di rumah. Data yang sudah dibuat tadi untuk di-upload atau diintegrasikan dengan program berikutnya, yaitu membuat blog. Sampai di sini ada pertanyaan? Bagaimana pembelajaran hari ini? Besok pakai HP lagi berarti. Kalau misalnya nanti labnya sudah bisa dipakai, kita pakai lab biar layarnya lebih nyata. Kalau ini kan mungil, jadi matanya agak harus dijereng-jereng gitu ya. Sekian pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita akhiri pembelajaran ini, silahkan berdoa dulu, dipimpin oleh salah satu yang akan memimpin berdoa. Silahkan. Duduk, siap, gerak, berdoa, mulai. Berdoa selesai, beri salam. Selamat siang, Bu, dan terima kasih, Bu. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.